Bapak Ibu guru serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 dan Ketua Oktarino dan anggota saya Katarina Sasha William, Marcella Nas, Rahel Susanto, Irfan Cahyadi, dan juga Muhammad Marionata. Di video kali ini kami akan membahas tentang lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Presiden. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedelapan, Komisi Yudisial atau KY. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan atau pembahasan kekuasaan kepada 7 lembaga negara dengan peringkat yang sama dengan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Pendiri MPR adalah pemerintah Indonesia. MPR didirikan pada 29 Agustus 1945. Anggota MPR terdiri dari 711 anggota, 136 anggota DPD, dan 575 anggota DPR. Ketua MPR adalah Bambang Susatyo. Jangka waktu 5 tahun untuk 1 masa keanggotaan MPR. Tugas dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pemilihan umum. 3. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dan masih ada banyak lagi tugas dan wewenang MPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pendiri DPR adalah Soekarno. DPR didirikan pada 29 Agustus 1945. DPR periode 2019 sampai 2024 memiliki 575 anggota. Ketua DPR adalah Puan Maharani. Jangka waktu 5 tahun untuk 1 masa keanggotaan DPR. DPR memiliki wewenang untuk membentuk sebuah undang-undang, membahas undang-undang yang dibuat bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. DPR mempunyai beberapa fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah atau yang singkat sebagai DPD Republik Indonesia. Sebelum tanggal 1 Oktober 2004, Dewan Perwakilan Daerah atau singkat sebagai DPD Republik Indonesia disebut sebagai utusan daerah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang setiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah terakhir pada tahun 2019, dipilihlah atau didapatkanlah Lanyala Mataliti sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari utusan Jawa Timur. Pada tahun 2019 ini, pada periode 2019 ini, Dewan Perwakilan Daerah
atau DPD beranggotakan 136 orang. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah yang saya pelajari dan saya lihat di internet bahwasanya pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang, kedua, pembahasan rancangan undang-undang, ketiga, pertimbangan rancangan undang-undang, dan pemilihan anggota BPK, keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Wakil Presiden secara bersama-sama disebut sebagai Lembaga Kepresidenan Indonesia yang memiliki sejarah yang hampir sama dengan sejarah bangsa Indonesia. Dikatakan hampir sebab pada proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Sehari setelah itu, bangsa Indonesia memiliki sebuah konstitusi yang mengatur dasar pemerintahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa Indonesia. Tugas dan wewenang kelembagaan kepresidenan terdiri dari presiden dan wakil presiden. Presiden memiliki tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan atau kepentingan yang memaksa, memegang kekuasaan dari tingkat angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan memegang kekuasaan atas pemerintahan atas undang-undang. Keempat, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD, menyatakan perang perdamaian dan membuat perjanjian dengan persetujuan DPR. Wakil Presiden memiliki tugas dan wewenang mendampingi sang presiden jika menjalankan tugas kenegaraan di negara, membantu dan mewakili presiden jika presiden dalam pembahasan, dan membantu presiden dalam urusan pemerintahan dan kenegaraan. Ketiga, membantu presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan, mengevaluasi program kerja kabinet. MA atau disingkat sebagai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH, MH, sejak 30 April 2020. Dan di dalam lembaga Mahkamah Agung ini hanya terdapat 60 jabatan. Tugas Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. MK atau disingkat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi diketuai oleh Dr. Anwar Usman, SH, MH, sejak 2 April 2018. Tugas dan wewenang MK adalah 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, disingkat BPK-RI, adalah lembaga negara sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ketua BPK adalah Dr. Agung Firman Sampurna dan wakil ketuanya adalah Dr. Agus Joko Pramono. Komisi Yudisial Republik Indonesia, disingkat KYRI, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya, wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Ketua KY adalah Jaja Ahmad Jayus dan wakil ketuanya adalah Maharadaman Harahap. Demikian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Hey, hey, my heart's beating when I'm hanging out with you. Why does my heart ache when I hear you feel the same way too? Just like a